Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru kita tercinta Ustaz Zina Fahmi beserta keluarga, semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada beliau dan selalu dipermudah urusan beliau, urusan dunia maupun urusan akhir. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Perkenalkan, saya Faidah Mutmina Ali selaku pembawa acara di sini yang akan membawa kajian rutin, di mana ini salah satu program kerja kita dengan berjudul pentingnya dalam menuntut ilmu. Kepada Ustaz Zina Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada yang terhormat adik-adik, saudara-saudaraku dari kampus IAIN Samarinda, mata Allah fituril hayat insyaallah, amin. Allahumma amin bi ta'atillahi wa rasulih, amin. Allahumma amin. Marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah, nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu hebat, nikmat yang begitu mulia yang diberikan yang sampai kepada kita semua, yaitu nikmat Islam. Nikmat apa yang teragung dari Allah, dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian ini adalah umat yang terbaik, jadi manfaatkan sebagai umat yang terbaik dengan apa? Berbanyak bersyukur kepada Allah dengan menuntut ilmu agar faham sebagaimana kemuliaan yang sampai kepada kita yang diberikan oleh Allah Akbar Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Adamatuh. Salawat dan salam atas junjungan kita Sayyidin Nas wa Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada orang lalai atas kewajibannya, ya. Maka bersyukurlah kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan begitu banyak ilmu dari Nabi Muhammad, tergantung bagaimana kita menyikapi ilmu itu dan mempelajari ilmu itu sehingga kita dicintai Allah, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Segalanya karena ilmu. Tanpa ilmu kita bisa sesat, kita bisa tidak faham, kita bisa menghalalkan segala cara memaki seseorang. Karena apa? Karena tidak berilmu. Karena ilmu itu luas dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talibul ilm fadilatan ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Wajib artinya meninggalkan dosa, ya. Kenapa wajib? Agar kita tidak sesat, agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan, ya. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan muslimat. Agar apa? Agar kita faham bagaimana berhubungan sesama manusia, bagaimana berhubungan dengan Allah, bagaimana dengan berhubungan kepada Rasulullah. Ini semua dengan ilmu.
Bagaimana mungkin kita mengetahui sholat tanpa ilmu? Bagaimana mungkin kita mengetahui puasa tanpa ilmu? Bagaimana mungkin kita berbakti kepada orang tua kalau tanpa ilmu? Inilah ilmu yang penting, apalagi adik-adik ini termasuk penuntut ilmu, harus lebih cerdas lagi, harus lebih semangat lagi, karena adik-adik ini adalah kuliah. Tujuan kuliah kampus di IAIN untuk menuntut agama harus bersungguh-sungguh, harus bersungguh-sungguh. Karena apa? Ilmu akan mengangkat derajat kalian, ilmu akan memuliakan kalian di sisi Allah, ilmu akan memuliakan kalian sebagai kaum muslimin muslimat di mata Allah. Karena ilmu nur, ilmu ini adalah suatu cahaya, sehingga apa? Sehingga kita memahami bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, bukan saling gontok-gontokan, saling memaki, tidak. Semakin kita menyalahkan seseorang dan memaki seseorang, kita bisa ukur bagaimana dangkal ilmunya. Orang yang selalu menyalahkan seseorang berarti ilmunya dangkal. Ilmu ini luas, tidak ada habisnya. Tuntutlah ilmu, utulubul ilmi minal mahdi ilal lahad. Jadi luasnya ilmu ini dari kamu buaya ibumu sehingga sampai di lihat lahat itu diwajibkan untuk ilmu. Karena apa? Karena luasnya ilmu. Ilmu ini penting sekali. Ilmu ini akan menyelamatkan kita. Ya, tanpa ilmu kita tidak mengetahui segala sesuatu yang baik dan yang buruk. Harusnya kita harus bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan keluarga kita, termasuk diri kita dan seluruh makhluk Allah. Karena orang yang berilmu mencintai sesamanya manusia. Ya, al-muslim innamal mu'minuna ikhwan fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Seorang muslim itu bersaudara, bukan bermusuhan, bukan saling memaki, tetapi dia bersaudara. Masalah ikhtilaf itu biasa saja, al-ikhtilaf fil furu'. Ikhtilaf para ulama dan para pendapat itu rahmat, bukan suatu permusuhan, bukan apa saling bunuh, bukan. Muslim tidak mengajarkan begitu. Islam ini begitu indah. Islam itu penyayang kepada seluruh makhluk Allah. Ya, jadi sesama muslim itu adalah bersaudara. Maka kata Allah, maka damaikanlah orang yang berselisih atau orang yang bertengkar. Kenapa? Karena dia tidak faham. Karena dia tidak faham, jadilah pertengkaran itu mulai. Ya, pertengkaran mulai dikarenakan apa? Dikarenakan berbeda pendapat, karena tidak faham. Ilmu itu luas. Kata Imam Syafi'i, andai kata engkau campurkan itu lautan, dia akan kembali dan tidak ada habisnya. Itulah ilmu. Sekarang ilmu itu baru dituntut 5 tahun, 7 tahun, sudah seakan-akan dia sempurna. Tidak, ilmu itu luas. Jadi orang yang paling pandai adalah orang yang tidak pernah menyalahkan orang, tetapi menambah wawasannya. Inilah, bukan bertengkar, tidak boleh bertengkar. Ya, karena mungkin guru Anda lain, mungkin guru Anda belajar di tempat lain 10 tahun, otomatis Anda belajar dengan dia. Anda mengatakan inilah guruku yang paling benar. Seorang yang bijak harus mengetahui apa alasan mereka menyalahkan, apa alasan mereka membenarkan. Kita kan punya akal, ilmu dulu baru akan masuk. Setelah kita mengetahui, kita harus sebagai orang yang cerdas penuntut ilmu, kita cari tahu. Jangan langsung memutuskan kamu salah, kamu sesat, kamu kafir, kamu tidak boleh. Man kafara mu'minan faqad kafara biha Allah. Siapa yang mengkafirkan seorang mukmin, maka engkau adalah yang kafir. Tidak boleh, karena dia adalah saudaramu. Mengambillah keputusan dengan bijak. Seorang mahasiswi harus bijaksana dalam mengambil keputusan, karena dia adalah penuntut ilmu. Harus bijaksana mengambil suatu keputusan
Fa aslihu maka damaikanlah baina akhawaykum, orang saudaramu yang bertengkar, orang yang berselisih, kamu di tengah-tengahnya. Wahai saudaraku, janganlah kamu bertengkar. Mungkin dia punya pendapat lain, dia punya hadis lain, dia punya dalil lain, Anda juga lain. Kenapa guru Anda berbeda? Dan bertakwalah kepada Allah. Agar apa? Kalau Anda selalu mendamaikan sesama muslim, ingatlah Allah akan memberikan rahmat kepada kalian. Imam Haddad mengatakan satu rahmat yang dicurahkan kepada engkau itu bisa mengcover kehidupanmu di dunia maupun di akhirat. Karena rahmat Allah ini kita cari. Bagaimana mengundang rahmat Allah? Berbuat baiklah sesama manusia. Berkasih sayanglah kepada manusia sesama muslim beriman. Walaupun non muslim, kita harus mengasihani karena dia tidak paham. Kita harus sayangi karena apa? Karena kita memandang Allah, dia adalah makhluk Allah. Itulah ajaran Nabi. Itulah ajaran Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan musuhi orang non muslim, perangi non muslim, tidak. Dia berperang karena diserang. Berbeda ya. Nabi tidak pernah memulai, malah Nabi mencintai seluruh makhluk Allah walaupun non muslim, walaupun tidak bersama agama atau berbeda agama, tetap Nabi mencintai. Kenapa? Karena Nabi tahu ini makhluk Allah. Jangankan manusia, makhluk Gunung Uhud yang dikatakan tidak lain manusia, itu Nabi mencintai seluruh makhluk Allah. Jabalul Uhud yuhibbuna wa yuhibbun. Artinya kata Nabi, Gunung Uhud saja mencintai aku dan aku mencintai Gunung Uhud. Kenapa? Karena Nabi tahu inilah ciptaan Allah, inilah makhluk Allah. Aku mencintai makhluk Allah. Adapun perbedaan pendapat itu sudah hukum. Sahabat pun berbeda pendapat. Kenapa? Dikarenakan kita belajar kepada guru yang lain, umpamanya di Imam Syafi'i, terus Imam Ahmad, masing-masing berbeda pendapat. Dia belajar 8 tahun. Tidak mungkin waktu dia belajar ke Imam Malik dia pulang mengajarkan Imam Syafi'i, tidak mungkin. Jadi makhluk diciptakan oleh Allah yang mulia di mata Allah dan di mata Rasul. Siapa mereka? Manusia yang bermanfaat untuk makhluk Allah. Ya, jadi kita hidup di dunia ini, apalagi sebagai penuntut ilmu, jauh lebih semangat, jauh lebih antusias untuk merangkul orang-orang dalam melaksanakan kebaikan, mencegah kemungkaran. Inilah makhluk Allah yang mulia. Inilah makhluk Allah yang diagungkan, diangkat derajatnya kelak. Kenapa? Karena dia hidup di bumi bukan mementingkan diri sendiri, bukan mementingkan keluarganya, tetapi mementingkan seluruh makhluk Allah, yaitu bermanfaat untuk makhluk Allah dalam berbuat kebaikan. Inilah yang dipuji. Inilah yang sebagai contoh, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, contoh yang baik di muka bumi dan merangkul orang-orang agar apa? Agar selamat dari siksa Allah, agar selamat dari azab Allah. Karena apa? Karena Rasulullah tahu bagaimana sakitnya siksa Allah. Rasulullah tahu bagaimana pedihnya azab Allah. Sehingga Nabi Muhammad sayang kepada kita begitu luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi kita melebihi ibu kandung kita. Jadi Rasulullah ini sangat mencintai seluruh makhluknya, umatnya. Ya, Nabi Muhammad ini menangis untuk kita, kelak menahan laparnya untuk kita, bersujud kepada Allah begitu lama untuk kita, untuk umatnya saja. Inilah yang dikatakan mulia di mata Allah, yaitu bermanfaat untuk makhluk Allah. Nabi Muhammad mencintai kita ini sangat luar biasa, sehingga kita diajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad. Tinggal kita mengambil ilmu itu, tinggal kita mempelajari ilmu itu yang benar. Makanya Nabi berpesan, ya, kutinggalkan engkau dua yang maha benar. Apabila engkau berpegang kepada dua ini, maka engkau lan tadillu abadan, kau tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitabullah wa itrati ahli baiti. Ini di hadis Sahih Muslim. Ya, ada yang mengatakan kitabullah
wa sunnati, ya. Tetapi mengapa kita harus diberi akal untuk mencari tahu kitabullah wa itrati ahli baiti, Al-Quran dan keturunanku? Maka kalau engkau berpegang kepada kedua ini, kau tidak akan sesat selamanya. Kenapa Nabi seperti mengatakan seperti itu dan sangat sahih digandengkan banyak hadis-hadis Nabi yang mengatakan adibu auladakum ala salas, didik anakmu dengan 3 perkara agar tidak sesat, ya. Hubbi, ajarkan dia cinta kepada saya, wa hubbi ahla baiti, dan ajarkan dia cinta kepada keturunanku, wa tilawatil Quran, dan ajarkan dia membaca Quran, mengaji, agar apa? Agar dia tidak sesat. Sekarang banyak lagi ahibbullah lima yadukum bihim min ni'mi wa hubbi hubbillah wa hubbi ahla baiti, banyak hadisnya Nabi memerintahkan tentang ahli bait. Kenapa? Maka hadis ini bisa disahihkan kitabullah wa itrati ahli bait. Jadi kalau ada kita bingung siapa itu ahli bait, makanya saya anjurkan baca sejarah, buka sejarah. Insya Allah Allah akan memberi kita kepemahaman ilmu. Dengan sungguh-sungguh kita menuntut ilmu, mencari dan mengkaji sejarah, tidak susah. Sekarang kan lagi gampang. Kalau dulu agak susah, sekarang kan ada namanya Google Map. Ketik muncul, mudah, ya. Sekarang apa yang membuat kita malas? Agar kita tidak sesat. Sekarang mudah, dipermudah oleh Allah. Untung kita ini termasuk umat yang betul-betul beruntung sebagai umat Nabi Muhammad. Memang umatnya Nabi Musa juga mulia, tetapi Nabi Muhammad sudah canggih, umatnya ini sudah bersyukur kita. Kalau umat Nabi Musa kalau boleh jalan itu dilindungi awan. Kalau kita sekarang ada payung, pres, artinya singkat. Dulu kan dingin, sekarang kita ada AC. Alhamdulillah, ya. Ini semua kita harus mensyukuri. Jangan dikatakan bid'ah, ya. Kalau di bid'ah semuanya AC semua bid'ah, ya. Jangan. Makanya belajar. Kalau orang yang belajar 10 tahun di ahli bid'ah, dia otomatis pula mengajarkan tentang bid'ah. Tidak mungkin tidak untuk mendamaikan, tidak. Malah kamu sesat, ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang. Karena bijaksanalah mengambil keputusan. Gunakan, belajarlah yang bersungguh-sungguh. Pelajari apa yang diajarkan kamu mungkin di sana 8 tahun ahli bid'ah. Apa salahnya kalau kau belajar yang membolehkan bid'ah? Supaya itulah orang yang bijaksana. Jangan satu guru. Orang-orang dulu kalau dia belajar sampai 100 guru dia pindah-pindah. Itulah orang yang cerdas. Sebagaimana yang digelar Sultan Alim Habib Salim Asy-Syadzili, sampai karena dia sakit, karena pentingnya ilmu, dia suruh baca muridnya untuk baca kitab itu agar dia paham. Itulah ilmu. Padahal dia sudah tua. Dia seorang ulama besar, gelarnya Sultan Alim. Sultan Alim artinya sultannya ilmu. Sampai masa tuanya dia sakit, tetap dia menuntut ilmu. Kalau dia tidak bisa berdiri, muridnya dia panggil, ambilkan kitab itu, baca. Aku yang mendengar. Inilah orang yang berilmu. Orang bisa diukur dangkalnya ilmunya, suka menyalahkan orang, mengkritik seorang, mengkafirkan seorang, berarti orang ini dangkal ilmunya. Kenapa? Karena tidak paham. Dia tidak mengerti. Dia tidak paham. Misalnya kau berhati-hati kalau engkau menyesatkan seseorang, mengkafirkan seseorang, mengata-ngatai seseorang, orang ini keberatan muslim, maka kekafiran itu pindah kepada kamu. Ya, Nabi jangan amal nawalakum amalukum, ya. La hujjata baina wa bainakum. Allah tidak boleh dia berikan amal kamu bagi kamu, amal kami bagi kami, tidak usah berdebat. Ya, tidak ada perdebatan. Kita ini bagaimana caranya hubungan kita sesama muslim itu baik. Maka indahlah dunia ini. Indahlah dunia ini, ya. Pelajari. Artinya sportif. Sportif apa itu sportif? Kau mengatakan ini, aku pelajari. Tidak apa-apa, pelajari, ya. Ini yang mengatakan ini, pelajari. Namanya sportif. Apa yang menghasilkan sportif? Bijaksana. Maka orang yang bijaksana pasti semua orang yang mencintai dia. Pasti orang menyayangi dia. Karena dia adalah orang yang sportif. Inilah ilmu. Ilmu ini tidak pernah habis. Kalau Anda mau selamat, cukup baca sejarah. Sekali lagi, sejarah dan ilmu, ya. Karena kita melihat orang-orang tua dulu kita yang masuk membawa Islam, yang belum dulu muslim, semua ini belum ada muslim, orang membawa muslim, itulah yang kita ikuti, ya. Andai kata dia sesat, kita juga sesat, berarti dia masuk neraka. Itu wali-wali Allah. Ala inna awliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah sudah menjamin para wali-walinya. Nah, siapa mereka? Baca sejarah. Kalau saya mau menjelaskan, cukup baca sejarah. Kalau menjelaskan bisa saja Anda pendengar menerima
menentang. Tapi kalau Anda membuka, kau bisa paham. Jadi percuma, intinya buka sejarah. Kalau kita membuka, Anda kadang mau terima, kadang tidak mau terima. Tapi kalau Anda yang belajar sendiri, sehingga paham. Insya Allah, Allah memberi rahmat kepada hati kalian. Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Ya, ingat itu. Siapa yang diingat oleh Allah kebaikan akan diberi pemahaman ilmu sehingga dia baik dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Itulah kunci ilmu. Kenapa ilmu itu sangat diangkat derajatnya orang yang berilmu dibanding orang yang tidak berilmu? 70 derajat. Satu derajat aja sama yang lainnya, alhamdulillah. Apalagi 70, tetapi ilmu yang benar-benar, ya, ilmu yang betul-betul. Kalau ada ajaran, cari tahu adakah guru-gurunya yang dikatakan oleh Nabi dari keturunannya dari ahli bait. Cari satu saja yang ahli bid'ah ini, cari satu sampai tembus ke Nabi. Adakah satu saja yang keturunannya Nabi yang kita bisa ikuti? Tidak ada. Karena di ajaran apapun, ini kita tidak berbeda pendapat, tetapi bijaksana, artinya pelajari semua. Karena Nabi mengajarkan kitabullah wa itrati, apabila engkau berpegang kepada kedua ini, kau tidak akan sesat. Ya, tinggalkan engkau dua yang maha benar, yaitu kitabullah wa itrati ahla baiti. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena dia yang mengajar langsung anak cucunya. Itulah ilmu. Jadi kalau mereka yang mengaku-mengaku ada kita ini cinta ke Habib, cinta ke sini, cari betulkah ya, apalagi sama kita ya banyak. Apakah betul ada keturunan Nabi yang mengarang kitabnya yang dia ikuti? Tidak ada. Kita sudah sendiri semuanya, itu semuanya bohong. Ya, semuanya itu bohong. Tapi kami tetap sebagai Muslim mencintai dia, menyayangi dia. Apapun akidahnya, kami menyayangi dia sebagai makhluk Allah. Itu saja. Kita harus mencintai makhluk Allah. Kalau kita membenci makhluk Allah, jangan sampai Allah murka kepada kita. Nanti yang menghukum siapa? Biarkan Tuhannya yang menghukum mereka. Ya, kita sebagai manusia harus mencintai sesama manusia. Bukan saling membenci, bukan saling membunuh. Itu ajaran sesat. Ya, membunuh artinya menghalalkan darah orang, itu sesat. Lagi menyesatkan. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Nabi. Tidaklah beriman seseorang itu apabila cintanya kepada dirinya ini, kepada saudaranya, sama dengan dia mencintai dirinya sendiri. Itulah ajaran Nabi. Kita mencintai seluruh makhluk. Allah yang menciptakan, kita tidak boleh merusak, kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh membenci. Hati-hati. Ahabbul amali ilallahi hibdul lisan. Amal yang paling utama di sisi Allah adalah jaga lidahmu. Jaga lidahmu. Hati-hati. May yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyaqul khairan. Siapa yang beriman kepada Allah, percaya negeri akhirat, negeri pembalasan itu ada, itu hukuman Allah itu ada, maka falyaqul khairan, maka selalulah berkata baik. Selalu berkata baik. Jangan jadi kau sesat, kau kafir, kau hina, apa kau najis, apa itu? Itu omongan sesat. Sampai ada dikisahkan seorang sahabat, dia naik kuda, dia jatuh dari kudanya, dia memaki, laknatullah kau iblis, kurang aja kau iblis. Apa kata Nabi? Sahabat ini tadi, orang itu tadi baru iblis tadi mengatakan, orang ini saya bersyukur, kata iblis, saya bersyukur. Kenapa? Orang ini tadi mengotori lidahnya dengan memaki-maki aku. Ya, ini iblis yang dimaki. Bagaimana dengan manusia? Kata iblis, baru aku bersyukur. Kenapa? Aku berhasil menggoda, merusaki hati seseorang ini. Kenapa? Baru-baru dia kotori mulutnya gara-gara menghina aku tadi. Ini iblis. Bagaimana dengan manusia Anda kotori? Diam saja. Jauh lebih bagus diam. Jauh lebih bagus dia dan berkata yang selalu yang baik. Bagaimana dengan baik? Ajaklah rangkul saudaramu untuk menjalankan yang kebaikan. Itu saja. Dengan apa? Dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Kenapa? Rasul cinta kepada kita luar biasa. Nanti caranya Anda tahu bagaimana cintanya Nabi. Buka sejarah, buka kisah. Kenapa? Ingatlah kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Tidaklah beriman, kata Nabi, seseorang itu apabila cintanya dia tidak lebih mencintai dirinya sendiri daripada aku. Kenapa? Karena Nabi berjuang untuk kita, menangis untuk kita. Sampai di hadis lain dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi
biwalidihi wa auladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang itu apabila cintanya kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada saudaranya, kepada istri, kepada siapapun lebih daripada aku, kata Rasulullah. Ya, jadi kita harus cinta kepada Rasulullah. Karena yang menyelamatkan kita, yang mencintai kita, yang menyayangi kita, yaitu yang dikatakan Nabi, aku mencintai kalian lebih daripada ibu kandungmu. Ya, baca sejarah. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada Rasulullah, otomatis ilmu akan dimuliakan, jadi berkah. Ya, otomatis ilmu jadi bermanfaat. Otomatis ilmu akan dimasukkan di dalam hati kata Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ada cintanya Allah, harus cinta Rasulullah. Kenapa? Kalau kita cinta Rasulullah, maka kita akan mencintai ibu kita, kita akan mencintai orang tua kita, kita akan mencintai saudara kita, kita akan mencintai seluruh sesama muslim dan muslimat dan mahal Allah. Karena apa? Inilah ajaran Nabi Muhammad. Inilah ajaran Nabi Muhammad, bukan bermusuhan. Ya, bukan bermusuhan. Jadi bersungguh-sungguhlah mencari ilmu, gunakan di masa hidup agar Anda termasuk wanita-wanita yang mulia di mata Allah. Ya, wanita-wanita pejuang seperti Khadijatul Kubra, Maryam binti Imran, Asia, artinya mereka-mereka yang begitu diagungkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah kalian termasuk orang wanita-wanita yang mulia di mata Allah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya, jadi menuntut ilmu ini jangan putus-putus. Menuntut ilmu ini jangan ada habisnya. Kalau di rumah biasanya wanita itu jauh lebih cerdas. Artinya lebih banyak di rumah, ya, daripada kerjaan biasanya banyak di rumah. Buka sejarah, buka kita sejarah apa sih ini, apa sih. Insya Allah Anda akan beruntung. Beruntung dengan apa? Siapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka balasannya akan diberikan oleh Allah, yaitu derajat yang teragung, derajat yang termulia di sisi Allah. Sehingga anak kita lah wanita-wanita, kalianlah wanita-wanita yang beruntung dunia, beruntung akhirat. Janganlah cepat-cepat mengambil keputusan. Ingat, kaji dengan baik-baik. Banyak yang mengatakan kitab Allah wa sunnati, tapi itu dikaji betul-betul. Saya tidak mau menjelaskan tentang itu, tapi buka kitabnya betul-betul, pelajari betul-betul, bandingkan kitab Allah wa ikrati ahli bait. Ya. Jadi Rasulullah, "Qul as'alukum alaihi", Allah berfirman, "Qul as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba." Ini bukti, ini makna bahwa Nabi meninggalkan kitabullah wa ikrati ahli bait. Katakan, "Qul as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad Rasulullah, Rasulku, kamu tidak minta upah, kamu tidak minta apa-apa dari pengorbananmu, perjuanganmu, kamu bersujud, kamu dilempar sampai berdarah, menahan lapar, menyelamatkan dia dari azabku, menyelamatkan dia dari siksaku, kau tidak minta upah, kata Allah. Katakan, suruh cintai keturunanmu, suruh berpegang keturunan agar apa? Agar kalian selamat. Itu saja, Nabi tidak minta apa-apa. Makanya Nabi berpesan, tinggalkan engkau dua yang maha benar. Apabila engkau berpegang kepada kedua ini, maka engkau tidak akan nanti kau tidak akan susah selamanya, tidak akan sesat selamanya. Yaitu kitabullah wa itrati ahli bait, ya, Al-Quran dan keturunanku. Banyak. Kenapa Nabi banyak mengeluarkan hadis-hadis tentang ahli bait? Dikarenakan wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi bukanlah mengatakan sesuatu dengan hawa nafsunya, melainkan perintah dari Allah. Makanya harus Nabi menyampaikan kepada umatnya agar umatnya selamat. Itu saja, bukan tujuan untuk mengangkat derajat ahli bait, tidak. Bukan tujuan untuk mengagungkan habaib, tidak. Untuk apa? Untuk keselamatan kalian. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kalian. Kenapa? Habaib dicintai, habaib dicintainya, tidak, kita semakin tidak mulia, kita tidak semakin agung, bisa menjadi musibah buat kita. Itu bisa jadi ria. Siapa yang beruntung? Yang mencintai. Aku melakukan ini karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Aku menjalankan ini karena aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, bukan aku cinta kepada Habibnya, tetapi apa? Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang mendapatkan manfaat? Kalian semua yang mendapatkan manfaat. Ya, insya Allah termasuk kalian adalah wanita-wanita yang teragung, termulia, diangkat derajatnya, dibahagiakan dunia, dibahagiakan akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.